Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa lagi dalam program Inspirasi bersama saya Ramadan, pengasuh Bengkel Ide, Inspirasi dan Edukasi. Ajari anak bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini merupakan kunci dari mengelola keuangan. Dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, anak akan belajar untuk mengatasi pembelanjaannya dan menyusun prioritas. Anak yang selalu mendapatkan semua yang diinginkan akan tumbuh menjadi anak yang egois, tidak mampu mengendalikan diri, dan pada akhirnya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Benar, tidak semua keinginan anak itu buruk atau harus ditolak, namun orang tua harus memahami kapan akan memberikan keinginan tersebut, kapan melatih anak untuk menabung agar bisa mendapatkan keinginan, dan kapan akan menolaknya. Pemirsa, bila anak menginginkan suatu hal yang itu berharga, sepeda misalnya, atau gadget misalnya, ajari anak untuk berjuang mendapatkannya, bisa dengan menabung sebagian harta uang jajannya, atau berusaha menambah tabungannya dengan bekerja. Orang tua bisa meminta anak untuk menjual sesuatu atau bekerja membantu mencuci motor dan sejenisnya. Hanya saja perlu diingat, tidak setiap pekerjaan membantu orang tua anak diberi upah. Apa yang sudah disepakati menjadi tanggung jawab anak dalam aktivitas membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring, dan sebagainya. Jelaskan itu adalah bagian dari birru walidain yang berpahala besar di sisi Allah. Namun hal-hal yang di luar itu, misalnya membantu memperbaiki pagar rumah yang rusak atau mengantarkan adik ke sekolah, bila anak sedang memiliki barang yang diinginkan, boleh diakotkan untuk mendapatkan upah. Ini untuk mencegah anak agar mengejar imbalan finansial saja, bukan mengejar imbalan finansial saja dalam aktivitasnya, termasuk aktivitas kebaikan yang seharusnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tips praktis untuk mendidik anak mengelola keuangannya berikut bisa diterapkan untuk membantu anak mengelola keuangan. Pertama, saat mulai masuk usia tamyiz, anak mulai diperkenalkan dengan akod-akod finansial seperti jual beli, utang piutang, upah mengupah beserta konsekuensi dan hukum-hukumnya secara bertahap sampai anak mampu memahami dengan baik. Ajari anak nilai uang dan bagaimana perjuangan untuk bisa mendapatkan uang, sehingga ia bisa menghargai uang. Misalnya, bila anak ingin suatu mainan yang harganya itu mahal, jelaskan bahwa harga mainan itu setara dengan uang makan sekeluarga selama sekian hari. Itu misalnya. Tanamkan kebiasaan bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar saat tidak terpenuhi keinginannya, dan menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah dan membantu orang lain membutuhkan. Beri anak kesempatan, beri anak kepercayaan untuk mengelola uangnya sendiri secara bertahap sesuai dengan umur kemampuannya. Buat evaluasi mengelola yang anak lakukan dan berikan saran-saran mana yang perlu diperbaiki dan perlu diprioritaskan. Nah, yang kedua, bila anak sudah masuk usia balik, sekitar SMP, berikan uang saku mingguan untuk ia kelola. Jangan menambahkannya kecuali ada kepentingan yang mendesak. Bila ia sudah mampu mengelola, tingkatkan menjadi uang saku bulanan. Jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua. Bisa dilebihkan sedikit bila anak memiliki kebutuhan yang harus ia peroleh dengan cara menabung. Lakukan upaya-upaya pendidikan ini dengan proses pembiasaan dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menekan anak. Jangan sampai orang tua itu terlalu pelit dengan meminta anak menahan semua keinginannya atau selalu mengatakan tidak ada uang, padahal anak melihat orang tuanya memilikinya. Nah, selalu utamakan dialog dalam proses pendidikan ini. Yang terpenting orang tua senantiasa memberikan contoh dan teladan sebaik-baiknya, karena pada mereka lah anak itu berkaca. Demikian inspirasi sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.